Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mutiara Sari dari kelompok 2 bersama rekan saya Diana Anggraini dan Marina Lestari. Kami akan membahas tentang biokimia, yaitu cairan tubuh, dengan dosen pengampu Ibu Yusnira MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian cairan tubuh dan fungsi cairan tubuh. Nah, sebelum memasuki pengertian cairan tubuh, teman-teman tahu nggak sih mengapa air atau cairan itu menjadi komponen utama dalam tubuh manusia? Karena cairan merupakan unsur terbanyak dalam tubuh dan berperan bagi kesehatan. Jika cairan dalam tubuh itu berkurang, maka kesehatan akan bermasalah. Air di dalam tubuh sangat besar manfaatnya, sehingga tidak ada satupun fungsi dalam tubuh yang bekerja tanpa air. Kekurangan cairan dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti penurunan asupan cairan, kehilangan cairan abnormal di kulit, dan perdarahan. Apa itu cairan tubuh? Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat lainnya. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui cairan intravena, makanan, minuman, dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Cairan tubuh saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satu terganggu, maka akan berpengaruh pada yang lainnya. Dalam hal ini, air merupakan bagian cairan tubuh terbesar pada tubuh manusia, yang persentasenya dapat berubah tergantung pada umur, jenis kelamin, dan derajat obesitas seseorang. Perubahan jumlah dan komposisi cairan tubuh dapat terjadi pada perdarahan, luka bakar, dehidrasi, diare, puasa perioperatif dan preoperatif, dan gangguan fisiologis yang berat. Seluruh cairan tubuh akan didistribusikan melalui kompartemen intraselular dan kompartemen ekstraselular. Cairan intraselular adalah cairan yang berada di dalam sel. Cairan ekstraselular yaitu cairan yang berada di luar sel. Cairan ekstraselular dibagi menjadi 3, yaitu cairan interstitial, cairan intravaskular, dan yang ketiga cairan transselular. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cairan tubuh. Yang pertama adalah darah. Mungkin cairan tubuh yang paling penting itu adalah darah. Rata-rata tubuh orang dewasa itu mengandung sekitar 6 liter darah. Darah juga berfungsi untuk mengangkut oksigen ke sel-sel dan juga mengangkut produk sisa metabolisme seperti karbon dioksida dari sel, dan juga mengangkut sel darah putih, glukosa, hormon, dan zat-zat penting lainnya di seluruh tubuh. Darah juga mengandung fragmen sel yang disebut keping darah yang berfungsi untuk menutupi luka. Tubuh orang dewasa mengandung sekitar 24 triliun sel darah merah, sekitar sepertiga dari semua sel-sel tubuh. Sel darah merah bertahan hidup rata-rata sekitar 120 hari, yang berarti bahwa setiap detik manusia itu menghasilkan sekitar 2 juta sel darah merah. Yang kedua ada plasma darah. Plasma darah ini adalah komponen cairan darah di mana 55% dari jumlah volume darah merupakan plasma darah. Plasma darah disiapkan oleh tuba darah segar yang berputar di sentrifugal sampai sel darah jatuh ke dasar tuba. Plasmapheresis adalah jenis terapi medikal yang mengikut sertakan pemisah plasma dari sel darah merah. Jika penurunan cairan tubuh lebih dari 10% dari berat badan. Faktor penyebab dehidrasi. Ada 3 hal yang dapat menyebabkan dehidrasi. 1. Pemasukan cairan yang kurang. 2. Pengeluaran cairan yang berlebihan. 3. Pada keadaan-keadaan lainnya seperti diabetes atau gangguan
ginjal. Dehidrasi juga dapat terjadi. Cara mengatasinya. Dehidrasi, untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang, kita harus banyak minum air minimal 8 gelas, lebih kurang 2 liter. Air setiap hari yang bisa didapat dari air minum yang higienis atau air mineral. Air berion tidak hanya menghilangkan dahaga, melainkan juga berfungsi sebagai sumber energi seperti halnya karbohidrat, lipid, dan protein, dan jus buah. C. Pengaturan volume cairan tubuh. Dalam tubuh seorang yang sehat, volume cairan tubuh dan komponen kimia dari cairan tubuh selalu berada dalam kondisi dan batas yang nyaman. Dalam kondisi normal, intake cairan sesuai dengan kehilangan cairan tubuh yang terjadi. Kondisi sakit dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Dalam rangka mempertahankan fungsi tubuh, maka tubuh akan kehilangan cairan antara lain melalui proses penguapan ekspirasi, penguapan kulit, ginjal dalam kurung urin, ekstraksi pada proses metabolisme. A. Intake cairan. Selama aktivitas dan temperatur yang sedang, seorang dewasa minum kira-kira 1.500 ml per hari. Sedangkan kebutuhan cairan tubuh kira-kira 2.500 ml per hari, sehingga kekurangan sekitar 1.000 ml per hari diperoleh dari makanan dan proses oksidasi selama proses metabolisme. Pengatur utama intake cairan adalah melalui mekanisme haus. B. Output cairan. Kehilangan cairan tubuh melalui 4 rute atau proses, yaitu urin, ILW atau invisible water loss, feses. A. Dehidrasi. Contoh gangguan cairan tubuh. Dehidrasi adalah gangguan dalam keseimbangan cairan atau air dalam tubuh. Hal ini terjadi karena pengeluaran air lebih banyak daripada pemasukan. Contoh, minum. Klarifikasi dehidrasi. Berdasarkan klarifikasi dehidrasi WHO, maka dehidrasi dibagi 3 menjadi dehidrasi ringan, sedang, atau berat. Dehidrasi ringan jika penurunan cairan tubuh 5% dari berat badan. Dehidrasi sedang jika penurunan cairan tubuh antara 5-10% dari berat badan. Dehidrasi berat jika penurunan cairan tubuh. D. Elektrolit utama tubuh manusia. A. Keseimbangan cairan dan elektrolit. Pengaturan keseimbangan cairan perlu memperhatikan 2 parameter penting, yaitu volume cairan ekstrasel dan osmolaritas cairan ekstrasel. Ginjal mengontrol volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan garam dan mengontrol osmolaritas cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan cairan. Ginjal mempertahankan keseimbangan ini dengan mengatur keluaran garam dan air dalam urin sesuai kebutuhan untuk mengkompensasi asupan dan kehilangan abnormal dari air dan garam tersebut. B. Faktor yang berpengaruh pada keseimbangan cairan dan elektrolit. Faktor-faktor yang berpengaruh pada keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh antara lain umur, iklim, diet, stres, kondisi sakit, tindakan medis, pengobatan, dan pembedahan. Yang terakhir adalah fungsi cairan tubuh. Fungsi cairan tubuh itu ada 8. Yang pertama mengatur suhu tubuh, yang kedua melancarkan peredaran darah, yang ketiga membuang racun dan sisa makanan, yang keempat untuk kulit, yang kelima sistem pencernaan, yang keenam sistem pernapasan, yang ketujuh sendi dan otot, dan yang terakhir adalah pemulihan penyakit. Sekian dari hasil video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.